Dokter Ridho tadi mengenai gambar yang ada di situ, ada gambar yang terjadi pada pasien saya yang belum dilihatkan, belum terlihat di situ. Seperti tadi warna merah muda, warna merah tua, dan pucat misalnya begitu. Tapi saya pernah membekam, itu kebetulan suami saya aja yang terjadi seperti itu. Pada waktu dibekam, bekasnya itu di sekitar jarum itu terjadi darah-darah beku dan hilangnya itu sampai 2 minggu lebih, membekas sekali seperti tato gitu. Nah, itu penyebabnya apa? Dan yang kedua, masalah tadi yang ditunjukkan sama Dokter Ridho, seperti kita membekam terlalu lama karena kulit tipis juga akan terjadi seperti pelepuk-pelepuk. Nah, kita sebagai terapis biar tidak bingung atau gugup, mungkin sini ada solusinya bagaimana kalau terjadi pada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa tahun Bu Heri? 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun sampai 3 tahun, jadi bukan 23 tahun atau 34 tahun ya, 2 sampai 3 tahun. Yang pertama 3 sampai 4 tahun. Silakan Pak Dr. Ridho sama Dr. Yedi Bakar untuk menjawab singkat ya Pak ya, waktunya terbatas. Baik, untuk Pak Tris Yuno dari Cilacap. Ya, seperti yang dari awal saya sampaikan, ya, body knowledge bekamnya ini belum ada yang jelas Pak. Makanya kita itu mau pakai ilmu yang mana, terus terang saya juga masih kesana dan kemari. Ya. Bisa nanti pakai analogi atau penjelasan medis, bisa penjelasan TCM atau timur juga bisa. Tapi memang terkadang dua penjelasan ini bisa bertolak belakang. Nah, kesimpulannya diserahkan ke kita, mantap yang mana. Karena yang penelitian bekam belum, yang sudah ada banyak ya di daerah-daerah Timur Tengah banyak. Tapi untuk di Indonesia sangat sedikit ya, masih terus ini. Dan penelitian itu pun kalau saya lihat juga kemungkinan juga tetap akan berbeda ya, tetap akan berbeda dengan apa yang kita jumpai. Maka ketika kita membaca buku dari Dr. Rozak Saraf ini, tentunya kalau saya menganalisis boleh dibekam, misalnya tadi lupus misalnya, tetapi harus tetap lihat-lihat kondisinya bagaimana, ya itu aja. Jadi teman kembalikan ke teman-teman, ini mau panjenengan misalnya sudah mendalami ilmu timur, ya gunakan saja ilmu timur. Yang penting ada ilmunya, ada alasan pemilihan, ya, alasan tidak akan bekam. Jangan sampai kita tidak tahu kenapa ini dibekam. Ya. Mau pakai alasan medis boleh. Ya. Maka seperti yang ada di kaidah agama kita kan, ilmu qabla qaul wal amal. Jadi ilmu ini kalau ini tadi bisa jadi ini urusan dunia ya, kita pakai ilmu dunia. Tadi bisa jadi medis yang berpijak pada eksperimen, evidence based ya, penelitian, dan harus ada bukti ya, itu kan medis lah, selalu seperti itu. Dan selalu sekarang masih ditanyakan kenapa kok kita membekam, mereka selalu bertanya-tanya ya, seperti itu ya. Jadi tetap nanti dikembalikan, kalau saya, menurut saya seperti itu, mau pakai ilmu barat boleh, timur boleh ya. Yang harus ada adalah kita harus pakai analisis ilmu. Kemudian dari Bu Eri, sekitar jarum ada tato ya, atau apa itu tadi, darah beku gitu ya, hitam-hitam gitu Bu ya. Ya itu berarti ya kalau hemat saya, karena jarum itu dia nusuknya lubangnya kecil dan dia agak dalam, maka kemungkinan ini juga analogi Bu. Jadi karena tidak ada, belum ada eksperimen, analogi saya ya, berarti kemungkinan menghisap darahnya belum tuntas, bisa. Yang kedua, ada ketika kita tusuk mungkin ada namanya itu migrasi atau apa, perpindahan darah ke jaringan yang itu tidak bersih atau kita tidak mengangkatnya secara bersih. Kejadian kayak gitu kemungkinan memang jarang kalau kita memakai teknik sayatan, karena sayatan menurut Dr. Wada, beliau katakan irisannya tipis kemudian dia memanjang sehingga memungkinkan darah itu terserap semuanya dengan baik. Wallahualam, itu yang menurut saya. Yang kedua, solusi untuk menempuh bagaimana, kalau menurut pengalaman saya, ini juga pengalaman karena tidak ada dasar ilmu yang jelas. Pengalaman di sayat saja atau ditusuk, dikeluarkan airnya, kemudian dioles pakai minyak herbal, gitu. Ya.
Ya. Tentunya memang itu sangat perih biasanya, perih. Karena kulit lapisan epidermisnya itu banyak sarafnya, sehingga ketika kita ada kondisi yang seperti itu muncul perih. Ya. Maka tetap harus dikasih edukasi ke pasien, Pak, Bu, ini ada kejadian demam melepuh. Ini kemungkinan bisa dari kondisi tubuh yang lemah bisa. Gitu aja. Tetap harus dikasih penjelasan, karena nanti kalau tidak dikasih penjelasan, nanti sampai rumah pasien kok perih-perih apa yuk. Terkadang kita tidak menjelaskan ke pasien. Nah ini yang terkadang nanti akan memunculkan menyalahkan ya pembekamnya, bisa jadi seperti itu. Dari solusinya itu ya mungkin itu jawaban saya. Monggo Dr. Zaitun. Ya baik, semuanya ya. Jadi dari Cilacap ya, sama kayak kita waktu dulu sekolah dokter Pak, kita koskap itu 2 tahun. Selepas koskap kita bingung ilmunya yang diterapkan gimana. Ya, kalau Bapak bingung, alhamdulillah, berarti masih mikir. Yang susah itu habis di sini, terang-terang aja. Tadi belajar apa ya kita yang hari itu nggak benar. Ya, jadi kalau Bapak bingung berarti masuk nih. Bapak mulai mikir apa? Ini yang satu pakainya ala Shinse, jenggotnya panjang. Yang satu pakainya ala konvensional gitu loh. Yang ini cerita tentang inflamasi, rempong-rempong lah gitu dia punya anunya tuh. Istilahnya gitu kan. Terus mau pakai yang mana? Bener kan dari hal itu kan? Begini aja katakan dia bener kan? Bahwa ya terserah Anda mau pakai mana yang jelas ya. Pertama gini, apa yang saya sampaikan tadi sebagian memang saya kutip dari buku ini. Kalau kita mau bedah buku dalam waktu cuma 2 jam, nggak mungkin banget ya. Karena apa? Basic knowledge kita di sini, maaf, yang non medis susah kita yang jelaskannya. Kenapa? Basic knowledge-nya ataupun badan ilmunya itu kita belum komplit dan banyak yang belum tahu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikasih lagi hal-hal beginian. Akhirnya kebingungan. Karena belum selesai dasar, kita sudah dikasih yang sifatnya sudah advance. Ya, itu saya katakan tadi. Ya kalau saya ditanya atau kita semua ditanya tentang penyebab tipes, ya Anda akan jawab itu kuman tipes. Tapi dalam bahasa timur nggak kayak begitu. Ya, belum lagi dengan bahasa yang lain. Ya, tinjauan itu amat sangat banyak. Yang ini kita memang perlu pelajari. Itu yang memang dijelaskan oleh si dokter ini pun yang dari awal slide itu ada saya jelaskan seperti itu. Karena di akhir buku ini kan si penulisnya lebih mengarah ke bagaimana bekam itu digunakan untuk penyakit ini, penyakit itu, yang kalau kita kaji lebih dalam lagi dasarnya itu kita harus tahu nih. Sebulan sekarang kita tentang meridian mana nih? Ya kalau aku mundur gitu ya, kalau TCM meridiannya titiknya mana, kan nggak semua juga dijelaskan dalam buku ini. Sehingga memang ada beberapa hal yang terus terang kalau kita mau menambahkan, bukan koreksi ya, dalam buku ini pun ya dari basic knowledge awalnya pun tidak dijelaskan secara detail. Sehingga orang-orang sebenarnya kalau saya tanya, kenapa titik lupus, katakanlah di buku ini disebutkan dibekam di titik itu, dia nggak jawab di sini, tidak dijawab. Termasuk di bukunya dokter Wadah. Kalau kita tanya, kenapa orang hipertensi dibekam di puncak kepala? Coba tanya, nggak dijawab, nggak dijelaskan secara detail kenapa baik versi timur atau versi baratnya. Kenapa saya katakan begini? Karena memang kita ini belum bisa meramu. Ya, terus terang kita juga belum bisa meramu secara sempurna lah. Lebih baik lagi bagaimana mengawinkan konsep ini. Ya, sehingga kalau Bapak bingung, saya katakan wajar banget Pak. Saya pun bingung. Mau menjawabnya pun dari makanya jangan hanya sulit-sulit deh gitu kan. Dari 4 tahun saya katakanlah jungkir balik dalam bidang bekam dan herbal beginian, belum banyak yang paham juga. Ini maaf ya, yang kami belajar, alhamdulillah dapat kesempatan belajar di medis 6 tahun. Ya lumayan lah, gak bego-bego banget, 6 tahun gitu kan, habis selesai. Ini 7 agak bego dikit mungkin. Ya kalau saya lumayan agak bego banget, bego aja dikit, tahun gitu kan. Yang kita belajar akhirnya ketemu beginian. Makanya kalau ada cerita bekam kepada orang konvensional, susahnya minta ampun. Karena basic knowledge mereka gak sama. Ya, gak sama dengan orang-orang timur. Apalagi sekarang kalau penyakit hipertensi,
Gak usah, obatnya satu aja, baca Quran. Lu gimana logikanya? Orang hipertensi obatnya gampang, banyak-banyak senyum. Gimana logikanya? Karena lagi basic pangkal imunnya itu bisa jadi nggak sama, dan bisa jadi Anda akan menemukan beberapa titik itu terjadi pertentangan. Gitu. Ya kadang-kadang ya seperti dijelaskan tadi belum apa-apa. Ini boleh dibekam nggak? Boleh. Jawaban siapa itu? Jawaban orang yang di Garut. Kalau jawaban dokter Ali itu anemi HD6, HD8, jangan, karena sindromnya dingin. Gitu ya Bapak ya. Jadi semoga makin bingung insya Allah dengan jawaban saya ini, dan Bapak semakin banyak belajar lagi, ya, sehingga insya Allah dengan bekam ini kita bisa lebih lagi. Jadi memang perlu kajian, terus terang perlu kajian. Kenapa bekam pada siang hari itu katanya inklusinya lebih baik? Saya pernah nanya gini ke dokter patologi klinis, karena Ibu Zina mengatakan karena pada siang hari darah bergejolak dari Hongkong. Jadi dari mana? Kata dokter patologi klinis gitu. Memang kita melihat tiba-tiba darah kita gitu ada. Orang beda-beda itu kok beda ilmu, beda juga, beda mazhab. Kata nama di situ. Oh, mazhab Hanafi campur dengan Syafi'i nggak nyambung. Gitu ya, paham ya Bapak ya? Makin bingung kan? Berikan canda dan bukan begitu. Allah malah. Assalamualaikum. Tambah pinter. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ali Ridho dan Dr. Jadul Akbar. Akhirnya alhamdulillah bahwa prosesi seminar ini sudah selesai. Jadi mohon maaf, kami bukan alat kepuasan, jadi tidak bisa memuaskan Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kesimpulannya adalah pelihara keberuntungan, ya. Karena keberuntungan itu adalah pintu masuk untuk menyempurnakan ilmu, ya. Untuk menyempurnakan ilmu. Jadi kalau keberuntungan itu tidak diteruskan, biasanya stop untuk menuntut ilmu. Dan demikian dari kami, panitia, dan terima kasih kepada Dr. Ali Ridho dan Dr. Jadul Akbar. Mudah-mudahan ini memberikan satu pencerahan buat kita dari berbagai sumber. Ternyata bekam itu terlihat bisa mudah dan bisa juga tidak mudah. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa terselenggaranya kegiatan seminar ini antara lain ada sponsor, dan sponsor ini perlu kita apresiasi, ya. Salah satunya adalah disponsori oleh Alpha Collagen. Jadi ini sangat penting dan berarti buat Bapak Ibu sekalian. Dan nanti presentasi produk akan disampaikan oleh Bapak Iwan Beni selaku Direktur daripada Alpha Collagen yang beliau tinggal di Surabaya. Silakan Pak.